Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di mata kuliah mikroteaching yang akan disampaikan oleh Ibu Penti. Untuk pembelajaran kali ini yaitu mengenai keterampilan dasar mengajar. Mungkin tanpa berlama-lama lagi ya, kita langsung saja kepada Ibu Penti perihal ada apa saja sih keterampilan dasar mengajar yang perlu kita ketahui sebagai mahasiswa PGMI. Silakan Bu. Baik, kita akan hari ini kita akan memulai mata kuliah mikroteaching yang sebelumnya mungkin sudah dilihat ya, ada beberapa video terkait praktek mikroteaching. Namun selain praktek juga mahasiswa harus tahu dulu misalkan bahwa bagaimana sih nanti dalam praktek mikroteaching itu seperti apa, bahwa di antaranya di sini yang mesti diketahui adalah dalam praktek mikroteaching nanti ada beberapa keterampilan pembelajaran ya, keterampilan mengajar yang harus dikuasai oleh kaliannya sebagai calon guru. Di antaranya ada 8 keterampilan. 8 keterampilan itu dari mulai bagaimana seorang guru mampu terampil dalam membuka pelajaran, dalam menutup pelajaran, misalkan dalam mengadakan variasi, dalam keterampilan menjelaskan, keterampilan bertanya, keterampilan membimbing diskusi kelompok. Nah itu jadi banyak keterampilan yang mesti dikuasai oleh seorang guru. Nah nanti dalam praktek mikroteaching itu kalian akan mempraktekkan keterampilan-keterampilan tersebut. Misalnya karena namanya juga mikro, kecil ya, teaching, sesuatu yang disederhanakan, makanya nanti dalam prakteknya akan bertahap. Jadi semua mahasiswa akan misalnya bagaimana praktek kegiatan membuka dan menutup, bagaimana praktek keterampilan menjelaskan, bagaimana praktek keterampilan mengadakan variasi dan lain sebagainya. Nah sebelumnya kita akan ketahui dulu apa sih keterampilan yang akan kita pelajari hari ini. Tidak akan semuanya ya, tentunya tidak akan semuanya terbahas. Yang pertama adalah keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Nah tadi Santika sudah sampaikan bahwa ada banyak keterampilan. Apa sih keterampilan membuka dan menutup pelajaran itu apa? Nah di sini akan kita sharingkan ya, bahwa yang dimaksud dengan seorang guru harus mampu membuka dan menutup pelajaran, atau di sini dalam awal itu keterampilan membuka itu adalah bagaimana usaha kita sebagai seorang guru menciptakan suasana yang siap mental sehingga perhatian siswa itu nanti terpusat pada apa yang akan dipelajari. Nah jadi jangan sampai nanti sebagai seorang guru misalkan masuk kelas misalnya, kemudian setelah masuk kelas ujuk-ujuk misalnya anak-anak hafaliannya misalkan, tidak ada kegiatan membuka pelajaran dulu. Jadi kegiatan membuka pelajaran itu intinya adalah bagaimana usaha seorang guru menciptakan suasana siap mental. Jadi anak-anak itu mentalnya disiapkan dulu. Jangan sampai jadi usahakan otak anak itu dalam kondisi zona alfa ya. Dalam kondisi zona alfa dia senang gitu. Saya senang akan belajar. Perhatian anak itu tertuju apa yang akan kita terpusat pada apa yang akan dipelajari. Kalau anak misalkan tertekannya sieun ku guru nage, misalnya otak kirinya mengkerut misalnya, sebagus apapun yang akan kita sampaikan pada anak itu akan sia-sia saja. Nah, jadi intinya keterampilan membuka itu seperti itu. Jadi bagaimana seorang guru menyiapkan mental peserta didik supaya mereka terpusat pada apa yang akan dipelajari, tidak ujuk-ujuk misalkan, nanti bisa dilakukan dengan apa saja misalkan. Seperti itu. Kan Ibu sudah menjelaskan ya mengenai keterampilan mengajar itu bagaimana secara umumnya. Nah sekarang kan tadi selewat dijelaskan tentang keterampilan membuka. Nah keterampilan membuka itu bagaimana sih kegiatan yang dilakukan di kelasnya?
Jadi keterampilan membuka pelajaran ini adalah sebetulnya ruhnya KBM. Jadi ruhnya KBM itu ada di kegiatan membuka pelajaran. Jadi kunci suksesnya gitu ya, kunci dari seluruh proses pembelajaran tadi bahwa ketika di kegiatan membuka pelajaran seorang guru berhasil, maka yang lainnya pun insya Allah akan bisa. Tetapi ketika dia tidak mampu mengkondisikan kegiatan membuka pelajaran, maka pembelajarannya pun tidak akan efektif. Nah, apa saja sih yang harus dilakukan seorang guru dalam kegiatan membuka pelajaran? Nah, di sini diantaranya yang pertama adalah menarik perhatian siswa. Jadi harus menarik perhatian siswa ya. Misalkan kayak bisa dilakukan dengan fun story misalkan ya. Pokoknya menarik perhatian siswa, misalkan dari cerita lucu misalkan. Nih Bu Guru punya cerita nih misalkan, cerita fun story sesuatu yang ya anak-anak senang misalkan. Kemudian yang kedua bisa dilakukan dengan ice break, kayak kalian kan suka tepuk-tepuk dulu misalnya untuk memusatkan perhatian anak, misalkan ada tepuk-tepuk misalkan atau ada ya semacam ice break apalah yang kalian punya misalkan. Kemudian untuk menarik perhatian juga bisa dengan ya berbagai hal ya sesuai dengan kemampuannya. Ada yang saya mah hobinya dicerita, ya udah fun story misalkan. Saya mah resepnya ramean tepuk-tepuk, ya udah. Saya mah pengennya ice break dan sebagainya. Kemudian di kegiatan membuka pelajaran juga harus memberi acuan. Jadi apa yang akan dipelajari pada hari itu harus disampaikan kepada peserta didik. Kemudian tujuannya apa, misalkan dari jangan sampai ujung-ujung misalkan ya kalian fotosintesis adalah tapi tujuan pembelajaran hari ini kan kalian bikin RPP kan, bikin RPP dulu, kemudian di RPP itu ada tujuan yang akan dicapai pada hari itu apa saja. Misalkan baik pada kesempatan kali ini kalian harus memahami tentang pengertian fotosintesis, kemudian harus mampu mengidentifikasi, harus apa-apa gitu disampaikan. Nah kemudian bisa juga dengan persepsi gitu ya, persepsi misalnya mengaitkan misalkan baik minggu kemarin kalian udah belajar apa misalkan, udah belajar iman kepada kitab Allah Bu, misalkan, siapa yang masih ingat apa sih iman kepada kitab Allah itu? Jadi ada pengait, jadi mengaitkan pada hari ini kita akan mempelajari iman kepada Rasul misalnya. Nah sebelumnya di bab sebelumnya apa yang sudah dipelajari, yaitu dari kegiatan membuka pelajaran. Kemudian juga memberikan motivasi tentunya ya. Jadi memberikan motivasi misalkan baik anak-anak untuk hari ini ibu akan memberikan kata-kata motivasi misalnya manjada wajada misalnya. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Nah itu kan ucapan itu adalah doa, dan spirit-spirit seperti motivasi itu harus disampaikan di awal kegiatan kepada murid kita. Jadi jangan sampai murid-murid misalkan semangatnya ada yang 5 watt misalnya, nah itu harus diberikan spirit di awal. Nah itu diantaranya dalam kegiatan membuka pelajaran. Baik, tadi sudah dijelaskan mengenai keterampilan membuka ya, bahwa untuk membuka pembelajaran itu kita harus bisa menarik dulu perhatian siswa tentunya. Nah, adapun keterampilan lainnya kan banyaknya nih keterampilan itu. Yang kedua ini adalah keterampilan menutup. Nah, keterampilan menutup itu bagaimana sih, apa yang seharusnya guru lakukan ketika ingin menutup pembelajaran? Tentunya ya kalau udah dibuka pasti ada tutup ya. Nah di sini tadi sudah disampaikan tentang bagaimana sih apa yang harus dilakukan sebagai seorang guru dalam melakukan kegiatan membuka pelajaran. Nah dalam kegiatan menutup pelajaran ini juga tak kalah pentingnya gitu ya. Bagaimana kita harus membangkitkan minat untuk pelajaran selanjutnya gitu. Harus ada follow up-nya gitu ya. Udah misalkan udah selesai, udah ditutup misalnya, tetapi misalkan apa saja yang harus dilakukan dalam kegiatan menutup. Jadi misalnya di sini bisa dilakukan dengan merangkum inti pokok pelajaran misalkan. Baik anak-anak akan kita simpulkan ya, misalkan pembelajaran kita hari ini tadi tentang apa misalkan. Boleh sama-sama merangkum misalnya. Tentang A, B, C, D misalnya anak-anak udah sama-sama merangkum. Atau baik anak-anak dari pembelajaran hari ini boleh kita simpulkan, kalian simpulkan misalkan bikin mind map
bikin peta konsep misalkan dari apa yang sudah dipelajari, kata kuncinya apa yang kalian ingat, misalkan oh ya ada pengertiannya, ada contohnya, misalkan ada yang lain-lain misalkan. Nah itu kemudian di kegiatan menutup juga memfokuskan murid pada pokok pembahasan. Jadi ada penekanan, ada penguatan dari kita sebagai seorang guru, misalkan ulang terus diskusi ternyata saya sudah paham udah nage misalnya. Nah, tetapi bagaimana memfokuskan pada pokok pembahasan. Jadi anak-anak misalkan bahwa pembelajaran kita hari ini titik atau pokoknya adalah tentang ini misalkan itu disampaikan. Juga misalkan memberikan umpan balik, saran dan arahan kepada peserta didik. Misalkan umpan balik itu bisa ya kayak feedback itu misalkan boleh dengan ditanyakan nanti ke anak-anak misalkan bagaimana pembelajaran hari ini, misalkan apakah menyenangkan misalkan ya, misalkan anak-anak misalkan ada masukan-masukan ya, baik feedback dari guru kepada murid misalkan. Tadi sebetulnya dari diskusi itu misalkan ada yang harus diluruskan, misalkan ada kekurangan kalian, misalkan tadi seharusnya begini misalkan. Jadi disampaikan baik feedbacknya dari guru ke murid atau murid ke guru misalkan. Baik dari pembelajaran hari ini, kalau menurut kalian apa sih yang menyenangkannya misalkan. Oh ya Bu, saya senang tadi di sesi ini. Tapi misalkan tadi sebetulnya ada kekurangan sesi ini. Nah itu feedback tersebut baik guru memberikan umpan balik kepada siswa ataupun siswa memberikan umpan balik kepada guru, intinya untuk perbaikan di masa yang akan datang. Juga saran, arahan gitu ya. Jadi anak-anak setelah kita hari ini mempelajari tentang ciri-ciri tumbuhan misalkan, minggu depan kalian akan mempelajari ini. Silakan untuk dipelajari di rumah misalnya. Jadi harus ada penekanan, juga motivasi tadi tidak. Jadi bukan hanya di awal saja, di akhir pun kata-kata motivasi diberikan kepada anak bahwa misalkan seperti menyemangati belajar gitu ya, bahwa kalian bukan hanya sekarang saja di rumah, nanti dihafalkan lagi, dibuka lagi catatannya dan sebagainya. Itu bisa dilakukan dalam kegiatan keterampilan menutup pembelajaran. Baik, tadi udah dua keterampilannya yang dijelaskan oleh Ibu mengenai keterampilan membuka dan juga menutup. Nah, ini yang paling penting dalam proses atau keterampilan mengajar itu, yaitu keterampilan menjelaskan. Kan karena guru itu seorang pengajar menyampaikan materi, maka perlu sekali gitu punya keterampilan agar siswa itu dapat menerima pemahaman yang baik. Bagaimana seharusnya seorang guru memiliki keterampilan belajar mengajar. Baik, untuk keterampilan menjelaskan ya tentunya ini paling pokok ya. Jadi bagaimana informasi atau materi yang ada itu guru mampu menyajikan dengan baik. Misalkan di sini bahwa penyampaian informasi itu harus yang terencana. Makanya kan kalian nanti buat rencana pembelajaran ya. Dari RPP yang sudah dibuat itu tentunya di sana ada materi yang sudah disiapkan, baik materi yang faktualnya, baik materi yang konseptualnya dan materi yang proseduralnya. Nah nanti jadi informasinya itu tidak boleh yang mendadak misalnya. Nah jadi sudah di informasi yang terencana, juga disajikan dengan benar tentunya. Dan urutan penyampaiannya pun harus yang cocok gitu ya. Jadi masa langsung proseduralnya dulu, misalkan ya hal-hal yang faktualnya dulu, misalkan kemudian hal-hal yang konseptualnya, misalkan baru berurutan gitu ya penyampaiannya seperti itu. Dan ada komponen-komponennya sebetulnya dalam keterampilan menjelaskan itu. Nah tadi bahwa dalam perencanaan itu misalkan yang akan disampaikan itu tentang apa saja gitu ya, yang sudah direncanakan itu apa saja dari mulai tadi faktualnya, konseptual, prosedural dan metakognitifnya misalkan. Jadi jangan langsung misalkan pada kesempatan kali ini misalkan langsung materinya itu yang sifatnya metakognitif, ujuk-ujuk aja masalah udah pecahan buku acan misalkan saya
kecuali kalau kita menggunakan problem based learning, itu mah beda lagi gitu ya, langsung memang masalah yang disajikan. Tapi kalau yang selain itu tadi harus secara sistematis. Kemudian bahasanya juga ya harus yang sederhana, misalkan disesuaikan dengan khotibun nas ala qadri ukulihim. Kita itu harus berbicara sesuai kadar keilmuan. Ulang misalkan kalian kan untuk di tingkat SD kan ya, misalkan anak-anak, misalkan jadi, misalkan ibu akan menyampaikan hal-hal yang bersifat faktual, mohon sekurang-kurangnya faktual. Jadi dengan bahasa yang sederhana. Jadi pilih bahasa itu yang bisa dicerna anak. Kalau anak untuk usia SD, jadi yang guru yang baik itu bagaimana yang bisa menyederhanakan isi materi. Kan kami di definisi mah kan sok panjang lebarnya. Nah, kita sebagai seorang guru dengan definisi yang seperti itu, bagaimana bisa menyederhanakan isinya itu seperti apa, misalkan. Kemudian tentunya contoh-contohnya juga yang relevan, misalnya contoh-contoh yang dipakainya, misalkan yang relevan. Kemudian memberikan penjelasan yang paling penting. Jadi kalau bisa itu jangan ngayai gitu ya, misalkan teh bertele-tele ngajelaskeun teh pak haler pak kidul kumaha misalnya, tetapi beri penjelasan yang paling penting. Misalkan kan dalam anak itu kan mereka hanya bisa berkonsentrasi itu hanya beberapa menit misalnya. Nah itu harus digunakan sebaik mungkin, misalnya menjelaskan tentang misalnya apa itu misalkan kan kalau di buku paketnya suka ada ilustrasi, ada apa-apa, yang pilih yang terpenting misalnya akan dijelaskan. Selebihnya biarkan anak yang mengeksplorasi. Jadi dalam kegiatan menjelaskan itu yang penting-pentingnya. Selebihnya kan anak bisa membaca sendiri, bisa mengeksplorasi sendiri misalkan. Kemudian tentunya adanya umpan balik. Nah, ini yang ada komponen dalam keterampilan menjelaskan. Nah, intinya terakhir di sini tujuan akhir dari keterampilan menjelaskan itu adalah tadi ya, bahwa mengajarkan pengetahuan, kemudian melatih murid untuk dalam proses dan teknik berpikir, misalkan dari mulai sesuatu yang sederhana ya, hanya sekedar mengingat misalkan, kemudian anak dijelaskan tentang pemahaman, kemudian anak dijelaskan tentang penerapan, misalkan kayak tentang kebersihan misalkan. Yang pertama yang harus dipahamkan itu definisi bersih itu seperti apa, kemudian anak sudah dipahamkan bersih seperti apa, kemudian bagaimana sih menerapkannya, misalnya menerapkan tentang kebersihan itu seperti apa misalkan. Kemudian setelah itu kemudian baru menganalisis, anak mampu menganalisis, kemudian setelahnya anak mampu mengevaluasi, kemudian anak mampu mencipta, misalnya. Intinya dalam keterampilan menjelaskan pun tadi tahapan-tahapan itu harus diperhatikan gitu ya. Kalau di ujung misalkan pas nerangkeun teh tadi misalkan sesuatu yang sifatnya evaluatif, misalnya mengevaluasi, tetapi dari tahap awal dulu bagaimana dipaham. Yang pertama dipahamkan dulu, kemudian menerapkannya seperti apa, kemudian menganalisis, kemudian selanjutnya anak mampu mengevaluasi, menilai misalkan kekurangan kelebihan, kemudian terakhir anak bisa membuat produk misalkan seperti apa. Nah, itu di keterampilan menjelaskan. 3. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai 3 keterampilan membuka, menutup, dan menjelaskan. Nah, di keterampilan menjelaskan ini kan memang sangat hal yang penting dalam mengajarkan. Perlu kita ketahui bersama apa sih yang menjadi prinsip-prinsip dalam keterampilan menjelaskan ini, bisa dijelaskan? Ya, betul. Jadi memang dalam membahas keterampilan menjelaskan itu karena skill yang inti ya dari seorang guru. Bagaimana jadinya kalau seorang guru nggak bisa menjelaskan? Nah, oleh karena itu mungkin ada prinsip-prinsip dalam keterampilan menjelaskan. Yang pertama prinsipnya itu tadi ya, khususnya sudah dibahas bagian penjelasan harus sesuai dengan latar belakang dan kemampuan siswa. Nah, jadi setiap kelas itu kan berbeda. Misalkan walaupun misalkan saya nih ngajar di SMP kan ada kelas paralel A, B, C, D misalnya.
walaupun dengan materi sama, tetapi kalau kelas ini misalkan rata-rata anak-anaknya itu mereka itu anak-anak visual, misalnya kelompok anak-anak kan beda-beda, ada yang visual, ada yang kinestetik, ada yang audio. Misalnya dalam menjelaskan itu harus dilihat latar belakang itu beda-beda, ada minatnya kemana. Misalnya anak-anak ini senangnya di minatnya itu ke seni, kalau ini di religi, kalau dia di bahasa. Oleh karena itu jadi ketika menjelaskan itu disesuaikan. Misalkan kalau tadi misalnya bagi anak-anak yang visual, dalam menjelaskan itu dibantu dengan PowerPoint atau dengan poster, dengan sesuatu yang bersifat visual. Misalkan kalau anak-anak yang kinestetik misalnya, seorang guru misalkan nggak boleh hanya duduk diam aja di satu tempat, misalnya jangan sambil ada pergerakan, misalkan sambil ada sesuatu yang dibawa, misalkan medianya gimana, misalkannya ke anak, misalkan sambil dijelaskan itu sambil nih misalkan menjelaskan tentang uang, sambil uangnya diperlihatkan misalkan seperti ini misalkan. Kemudian anak-anak yang audio mah itu mah memang mereka senangnya dari mendengarkan ya, jadi selugas mungkin, sejelas mungkin dengan suara volume yang ya menarik untuk anak gitu ya. Jangan sampai misalkan lalu ngajelaskeun teh gitu nya, atau dengan terlalu berapi-api terus misalkan tegudak sampai kategang misalnya. Nah jadi seperti itu. Kemudian juga tadi dilihat dari kalau ini mah senangnya di seni, makanya dalam ilustrasi contohnya bisa dikaitkan. Kalau anak ini senangnya dia di sains misalkan, dalam ilustrasinya misalkan contohnya boleh misalkan ilustrasinya itu tentang sains, tentang apa, seperti itu. Kemudian penjelasan materinya harus bermakna, jadi harus bermakna gitu ya bagi siswa gitu, bahwa bukan sesuatu yang teoritis gitu, sesuatu yang memang bermakna di pikiran anak gitu ya. Jadi misalnya sambil menjelaskan itu ya, misalkan kayak saya akan menjelaskan tentang energi misalnya, tentang energi misalkan. Nah, jangan misalkan energi adalah bla bla bla. Udah nanti bakal lihat. Tapi misalkan penjelasan bermakna itu misalnya kita nanya dulu ke anak misalkan, karisma, kalau karisma ke sekolah misalnya, tapi nggak sarapan dulu misalkan, gimana, lemes atau enggak? Lemes. Tapi kalau karisma ke sekolah, karisma sarapan dulu, itu enggak kuat enggak? Padahal kita ingin menjelaskan tentang energi misalnya, tetapi itu sesuatu yang dialami anak, bukan hanya sekedar definisi energi adalah itu. Dan misalkan, kenapa coba? Kalian pikirkan kenapa kalau kalian ke sekolah, kalau makan dulu kalian kuat? Kenapa? Karena ada energi misalkan. Jadi menjelaskan sesuatu yang bermakna, padahal kita ingin menjelaskan tentang energi misalkan. Iya ternyata kalian itu misalkan karena dalam makanan itu ada bisa membangun energi gitu ya, membangun supaya kita kuat dan lain sebagainya dari sana misalkan. Kemudian guru dapat memberi penjelasan bila ada waktu pertanyaan siswa atau dirancang guru sebelumnya. Jangan kayak lagi menjelaskan atau lagi itu misalnya anak bertanya, tentunya sebagai seorang guru harus merespon pertanyaan apapun ya dari murid, kita harus menjelaskannya dengan sebaik-baiknya. Kemudian harus relevan dengan tujuan. Jadi tentunya kan tadi sebelumnya di kegiatan pembuka sudah disampaikan bahwa tujuan pembelajaran hari ini kalian harus misalnya harus memahami tentang pengertian apa, misalnya tentang pengertian apa ya, tadi iman pada Allah misalnya. Dalam pembelajaran kali ini kalian harus memahami iman pada Allah misalkan, terus kalian harus mampu menguraikan contoh perilakunya misalnya, kalian harus mampu mengidentifikasi dalilnya. Dalam menjelaskan pun harus matching gitu ya. Tadi kan sudah disampaikan di awal tujuannya itu seperti ini. Pas praktek nama, pas kegiatan inti nggak ada misalkan yang disampaikannya di penjelasan. Makanya nanti dalam keterampilan menjelaskan, kalian nanti pada prakteknya akan betul-betul dimatchingkan ya, dari rencana A misalkan dengan pelaksanaan itu apakah sesuai atau enggak misalkan. Kemudian
penjelasan dapat diberikan di awal, di tengah, atau di akhir. Jadi tentu saja ya, skill of clarity ini atau keterampilan menjelaskan ini tidak hanya di awal saja, tapi bisa di tengah, bisa juga di akhir. Nah, itu tergantung kebutuhannya. Nah, mungkin untuk hari ini hanya seperti itu dulu ya, hanya beberapa keterampilan yang disampaikan. Ada sisa lagi ya, 8 keterampilan yang harus dikuasai oleh kalian sebelum praktek nanti. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillah ya, pembahasan dari awal gitu sampai akhir mengenai keterampilan dasar mengajar sudah dijelaskan. Namun masih ada beberapa lagi keterampilan mengajar yang belum dijelaskan, nanti akan dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Namun untuk kali ini saya beri kesempatan kepada teman-teman sekalian yang ingin menyimpulkan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Peti tadi. Silakan yang ingin menyimpulkan untuk mengacungkan tangan. Silakan, ada yang mau menyimpulkan? Baik, Siti silakan ke depan. Saya akan sedikit menyampaikan apa yang tadi saya tangkap dari penjelasan Ibu di depan. Nah, tadi sudah dibahas bahwasanya di dalam micro teaching itu dibahas tentang keterampilan dalam mengajar. Ya, ada banyak keterampilan yang harus dikuasai dalam mengajar. Tentu itu adalah sebuah bekal besar untuk kita selaku calon guru. Nah, dari berbagai keterampilan yang tadi yang saya tangkap, yang pertama itu adalah keterampilan membuka kelas. Jelas sekali ketika kita ingin memulai pembelajaran, tentu kita harus memiliki daya tarik tersendiri untuk mengajak para siswa kita agar bersemangat saat memulai pelajaran, kemudian selama pembelajaran itu berlangsung, dan penutupan pun mereka masih merasa semangat dalam belajarnya. Di dalam pembukaan kelas, di dalam keterampilan membuka kelas, tentu guru harus pandai-pandai, bisa dengan menyelipkan ice breaking di awal pembelajaran, bisa dengan menyodorkan sebuah kisah atau memberikan kata-kata motivasi ataupun dengan ice breaking lainnya. Kemudian kegiatan penutup. Di dalam kegiatan penutup ini sebuah hal yang penting juga, karena kita harus tahu selama pembelajaran berlangsung si anak itu memperhatikan atau tidak. Kemudian guru juga harus bisa melaksanakan atau mengagendakan adanya evaluasi di akhir pembelajaran, sehingga kemampuan setiap siswa bisa diketahui, sehingga guru pun bisa memberikan penilaian antara yang mana siswa yang memahami materi, ada siswa yang memperhatikan, ataupun bahkan ada siswa yang tidak memperhatikan sama sekali. Kemudian ada keterampilan menjelaskan. Tentu cara menjelaskan guru saat berada di depan kelas itu sangat berpengaruh kepada siswa. Terkadang ketika gurunya menggunakan pemilihan bahasa yang sangat mungkin untuk anak-anak itu bukan di levelnya, tapi guru tersebut karena mungkin mengikuti tren atau yang viral di masanya, itu belum tentu bisa dipahami oleh peserta didik. Maka guru pun harus pandai-pandai, salah satunya dalam mengolah bahasa, kemudian dalam penyampaiannya, baik itu penyampaiannya isi materi bisa menggunakan dengan bantuan audio visual ataupun audio visual. Kemudian di dalam kegiatan menjelaskan, tentu guru juga harus menyampaikan materi secara sistematis, mulai dari urutan yang paling atas atau yang terpenting dulu, yang dasarnya dulu, kemudian sedikit-sedikit lebih mendalam lagi, sehingga pemikiran siswa pun tidak langsung shock gitu ketika mendapatkan materi langsung ke inti tanpa diberikan dasar atau pendahuluan terlebih dahulu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Baik, terima kasih ya kepada saudari Siti yang telah menyimpulkan materi kuliah pada hari ini, yaitu mengenai keterampilan dasar pengajar. Alhamdulillah teman-teman, kegiatan pembelajaran micro teaching mengenai keterampilan dasar pengajar telah selesai. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Satu pesan dari saya, tetap semangat untuk belajar karena itu bekal untuk masa depan. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.